Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah, juga teriring doa semoga hadirin sekalian dalam keadaan sehat wal afiat. Mengawali khutbah pada kesempatan Jumat terakhir di bulan Safar 1446 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Iman seorang hamba mengalami fluktuatif, mengalami kenaikan dan kadangkala penurunan. Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 72 ada sebuah riwayat di mana Abu Darda berkata, al-imanu yazdadu wa yankus. Iman itu terkadang naik, terkadang berkurang, terkadang bertambah, terkadang menurun. Bahkan dalam redaksi yang lain para ulama juga berkata, al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang sebab kemaksiatan atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui pesan khutbah yang singkat ini, khatib hendak menyampaikan khutbah dengan tajuk bagaimana cara agar kita meningkatkan dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Seorang ulama al-arif billah, al-imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau pernah menyampaikan di dalam salah satu kitab karya beliau, yakni Risalatul Mu'awanah. Beliau menyebutkan setidaknya ada 3 langkah bagaimana kita bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dasar keimanan kepada Allah utamanya dan juga iman dengan mengimani pokok-pokok keimanan yang jumlahnya ada 6 yang terdapat di dalam arkanul iman, rukun-rukun iman, maka kita menjalani kehidupan ini dengan mudah, dengan tenang, karena kita iman, percaya bahwa Allah senantiasa mengawasi. Dan ketika kita berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah Al-Qawiyyu Al-Matid, yang maha kuat dan maha kokoh. Lantas bagaimana agar kita bisa menambah, mengokohkan keimanan kita? Yang pertama, kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, sebagaimana terkutip di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, adalah dengan cara mendengarkan
membaca, mendengarkan, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aktivitas membaca tentu bukan sekedar membaca secara verbal, lisan semata. Betul bahwa satu huruf daripada Al-Quranul Karim ketika kita membacanya akan beroleh 10 pahala kebaikan. Tapi membaca kita tidak berhenti pada kegiatan qiraah semata, tapi juga dilanjutkan dengan tilawah dan tadabbur Al-Quran. Kata tilawah, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, bahwa tilawah dari kata tala yang artinya mengiringi. Karenanya ketika ada ayat wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza tala, wal qamari demi bulan idza apabila talaha mengiringi matahari, maka tala yatlu tilawah artinya mengiringi. Kegiatan tilawah Al-Quran berarti aktivitas membaca Al-Quran yang diiringi dengan pemahaman dan pengamalan. Bahkan tadabbur Al-Quran sendiri adalah upaya perenungan, penghayatan, dan kemudian kita amalkan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita mendengar ungkapan tadabbur, namun digunakan untuk alam. Anak-anak muda, anak sekolah, anak mahasiswa menggunakan tadabbur alam. Padahal tadabbur yang lebih tepat peruntukannya adalah untuk Al-Quran. Sebab kegiatan tadabbur Al-Quran adalah membaca, memahami, menghayati, mendalami yang sudah jelas, yakni Al-Quranul Karim. Sedangkan untuk alam, penggunaan kalimat yang tepat adalah tafakkur alam. Karenanya dalam beberapa kesempatan ayat Al-Quran Allah sering menyebut la'allakum tatafakkarun, itafakkarun, ataupun afala tatafakkarun. Dengan kita membaca, memahami, mendengarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan mempelajari syariat, maka akan menambah keimanan kita, bahkan akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu alam bimuradi. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Maka dengan kita berilmu, mempelajari, mentadabburi Al-Quran dan syariat tentunya, maka Allah akan mengangkat derajat keimanan dan ilmu kita semua. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, langkah yang diajarkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad agar mengokohkan, menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala adalah dengan melihat fenomena-fenomena keagungan, kebesaran Allah Ta'ala melalui ciptaannya. Mari kita lihat dalam beberapa petikan ayat Al-Quran, seperti dalam surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, atau dalam ayat-ayat lainnya, wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fi anfusikum, dan terhadap diri kalian, afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan. Padahal dengan kita memperhatikan apa yang ada dalam diri kita, baik secara fisik maupun psikis, timbul ilmu biologi, timbul ilmu psikologi atau ilmu kejiwaan, dan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat alam raya, lihat langit tanpa adanya penopang, tanpa adanya konstruksi seperti kita membangun bangunan, rumah dan sejenisnya, itu sudah merupakan keagungan kebesaran Allah. Dengan kita melihat kekuasaan Allah, maka kita akan berkata, jikalau Allah mampu membangun, meninggikan langit tanpa tiang, maka begitu pula Allah mampu untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita alami. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan cara agar kita memperkokoh keimanan kita adalah dengan melakukan amal-amal saleh. Mari kita lihat ayat tentang iman sering bersanding dengan kata amal saleh, seperti dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini menandakan bahwa perwujudan keimanan mesti dibuktikan dengan amal saleh. Bahkan para ulama mendefinisikan bahwa iman itu satu kesatuan dari 3 perkara. Yang pertama adalah
tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, ay bil jawari, mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Bahkan yang terakhir, selain iman juga memiliki rukun yang merupakan pokok, soko guru, pondasi yang jumlahnya 6 menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga Rasulullah menyebut bahwa iman juga memiliki cabang-cabang keimanan, yang mana kata Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, beliau menyebut bahwa setidaknya ada 77 cabang iman. Yang dimaksud 77 cabang iman adalah pembuktian, pengaplikasian, pengamalan dari keimanan kita kepada Allah. Seperti kita sering mendengar, siapa orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Maka berkata yang baik adalah bentuk pengamalan atau cabang iman. Siapa orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangga, hendaklah ia menghormati tamunya. Berarti wujud aplikasi dari cabang iman adalah dengan menghormati tetangga atau tamu. Ini adalah bagian dari amal saleh. Sehingga dengan kita beramal saleh, kemudian kita bergabung, kumpul dengan orang-orang saleh, insya Allah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan momentum khutbah Jumat ini semakin bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala salla ala nabihi qadima, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasul ajmin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fitan wal humuma wasyada'ida wasyarrul a'da'i wal hasidin wasyarrul jiranil kuffaril mubtadi'in wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.